kasih kode saya. Ya, benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini di Ramadan hari ke-7 nih Pak ya. 7 atau 8 sekarang? Sekarang Kamis ya. Sekarang Kamis, kemarin kita ketemu di hari Kamis, sekarang kita Berarti hari ke-8. Hari ke-8. Iya. Alhamdulillah di hari ke-8 ini saya pribadi melewati puasa tanpa makan siang. Oke, baik. Dan juga saya turut apresiasi kepada rekan-rekan di Klinik Utama PK Muhammadiyah Marken yang menyempatkan untuk hadir secara offline di sini, dan semoga dengan kehadiran ini bisa menambah wawasan kita tentang keislaman. Dan kali ini di sebelah kiri saya sudah ada Ustaz Agus Triawan selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Falah Marken. Assalamualaikum Pak Ustaz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang akil balik, di mana akil balik ini salah satu tema yang sering juga dibahas ketika dulu saya masih nyantri di pesantren kilat. Masya Allah. Ya, jadi saya sejujurnya memang tidak pernah sekolah di pondok, tapi setiap SD, SMP sampai saya SMA itu selalu ada pesantren kilat. Ya. Terkadang ada guru yang menjadi ustadz, tapi terkadang juga ada ustadz yang datang untuk memberikan wawasan-wawasan tentang keislaman seperti itu. Baik, kalau boleh tahu nih Pak Ustadz Agus Triawan, sebenarnya definisi dari akil balik itu seperti apa sih Pak Ustadz? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mas Dimas dan juga kawan-kawan yang di sini yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Mas Widi ini yang habis kecelakaan, sehat ya, sembuh gitu ya. Saya kira tadi kena awal gitu ya. Alhamdulillah. Semoga sehat bagi beliau. Subhanallah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau, para sahabat dan semua kaum muslimin yang mengikuti risalahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ini kita sharing ini dengan Mas Dimas dan juga kawan-kawan yang di sini. Saya merasa berbahagia karena beda, ada orangnya dengan tidak aja gitu kan. Ketika ada kawan itu tambah semangat gitu kan. Iya. Memang diskusi tentang puasa itu tidak akan berhenti selama masih ada ibadah puasa gitu ya. Jadi selama masih ada kita, yang semoga kita masuk orang yang Islam dan masuk orang yang iman. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu masih ingat? Al-Baqarah ya, ayatnya 184. Hah? 186. 183. Gitu kan? Nah, Allah kan memerintahkan puasa. Kemudian masih global itu. Puasa itu syaratnya bagaimana? Rukunnya bagaimana? Itu kan diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Nah, pada kesempatan kali ini judulnya itu kan akil balik.
pakai ain, alif, terusan qaf, lam, akil, terusan balik. Itu bahasa Arabnya, akil dan balik. Itu masuk ke dalam bahasan syarat puasa. Syarat puasa. Yang sebetulnya syarat puasa itu tidak hanya itu, tapi ada yang lain. Nanti kita sebutkan dan nanti ada pembahasan tentang akil balik. Supaya kita belajar secara umum dulu, nanti secara khusus itu ada akil baliknya agak lebih spesifik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang termasuk melihat Instagram. Ini live Instagram ya. Lewat media gitu. Ini hal yang luar biasa. Semoga media kita, HP kita juga menjadi saksi nanti di akhirat ya bagi kehidupan kita gitu kan. Allah memerintahkan berpuasa. Al-Baqarah 183. Syaratnya apa gitu kan? Nah, kalau dalam Al-Baqarah 183 itu kan Allah memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk bersiam, untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Moga pemimpin aku di sebelah sini juga masih keluarga. Nah, ada syarat puasa. Jika saya mengambil juga dalam kitab Safinatun Najah ini yang umum dipakai dalam beberapa pesantren, gitu kan, termasuk dalam pesantren kita Mas Dimas. Itu juga ada Safinatun Najah itu kan. Itu masih sederhana tentang apa ya syarat-syarat puasa. Ringkasnya itu apa gitu kan? Yang pertama itu adalah Islam, gitu kan? Syarat-syarat puasa yang pertama Islam. Jadi orang yang tidak Islam tidak wajib puasa. Jadi kita nggak boleh iri itu nggak Islam kok makan siang gitu. Ya nggak masalah kalau dia nggak Islam kan gitu, termasuk sholat. Itu beliau nggak pernah sholat ya, ternyata tidak Islam gitu kan. Jadi syarat pertama untuk wajib berpuasa adalah Islam. Hanya orang yang Islam saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Maka pembahasan ini adalah untuk orang yang Islam. Orang-orang non-Muslim tidak berkewajiban untuk berpuasa karena mereka tidak mengakui kebenaran agama Islam. Ini. Terusan yang kedua, ini yang menjadi pertanyaan tadi adalah baligh. Yang ketiga adalah akil. Nah, jadi baligh dan akil. Baligh itu apa? Baligh itu gampangnya itu sampai. Letternya itu sampai. Baligh itu artinya sampai. Balagha yuballigh. Sampai pada apa? Sampai berumur dewasa atau sudah besar, baik secara usia, fisik maupun mental. Ini maknanya, makna baligh itu sudah sampai dewasa fisiknya maupun mentalnya. Baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda seperti mimpi basah atau ihtilam, haid datang bulan bagi perempuan, bagi putri gitu ya, atau mimpi basah bagi laki-laki itu, tumbuhnya rambut kemaluan atau bulu ketiak, suara menjadi lebih besar bagi laki-laki, istilahnya sinab, atau mencapai usia 15 tahun Hijriyah, Hisab. Anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun dianjurkan untuk melaksanakan puasa agar terlatih dengan ibadah ini. Jadi ketika ada anak kok belum balik, itu
disunnahkan untuk latihan walaupun belum balik. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan fi alamatil bulugh, di antara tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyrata sanatan fi zakari wal unsa, lengkapnya usia 15 apa? 15 sanatan, 15 tahun fi zakari wal unsa, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ini secara umum. Nanti ada tambahan lagi selain usia ini. Jadi yang pertama sudah usianya berapa? 15 tahun. Ini jadi 15 tahun semua ya, kecuali Mbak itu. Ya. Hampir ya. Yang kedua, waqtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinin. Waqtilam, ikhtilam itu bermimpi. Bahasa kita bermimpi basah, gitu kan? Nah, tahu ya Mas Dimas ya maksudnya? Wet dream. Nah, ya. Bahasa Inggrisnya. Mimpi basah. Fi zakari, baik laki-laki, wal unsa maupun perempuan, litis aisinin, ketika usianya sudah 9 tahun. Tapi walaupun belum 15, tapi sudah mimpi basah, walaupun 9 tahun itu sudah masuk balik. 9 tahun berarti kalau usia-usia anak-anak kita kelas berapa SD? Kelas 3 atau 4 ya, sekitar itu. Ya, 3 atau 4. Ya, ada loh yang ngomongnya nunggak tinggal kelas itu kan memang ada itu kan. Nah, kalau zaman sekarang udah mulai jarang. Dulu waktu kita kecil sering lah ada anak tinggal kelas itu kan. Nah, bahkan anak yang tinggal kelas itu dulu menstruasi duluan. 9 tahun gitu kan. Itu juga masuk kategori apa? Balik. Yang ketiga, wal haidu fil unsa, dan keluar darah haid bagi perempuan litis aisinin, ketika usianya 9 tahun. Nah, ini dalam dalam kitab Safinatun Najah ketika di pesantren gitu kan. Nah, Bapak Ibu para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu semua itu nanti akan berpengaruh terhadap kebalikan ya, bahasa campuran ini ya, antara Arab itu pakai roin gitu kan. Nah, kalau Arab kan kalau misalkan balik gitu aja biar enak gitu kan. Akil juga akil kan gitu. Nah, maka ketika saya bilang akil berarti akil yang dimaksud. Jadi ketika sudah berusia balik, nanti hal-hal yang mempengaruhi tidak hanya 15 tahunnya, tidak hanya 9 tahunnya, tapi bisa juga karena dia sudah mimpi, atau dia sudah menstruasi. Kelas 3 kalau sudah menstruasi, maka dia juga sudah balik. Maka dari itu pendidikan seperti ini perlu bagi kita. Lawang saya itu pernah ditanya anak 15 tahun, 16 tahun, 15-16, kelas SMA itu loh, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu kan sudah gede, sudah besar. Dia masih bertanya. Pertanyaan sih cukup sepele bagi orang tertentu, tapi kan saya menjadi mendalam berpikirnya. Ustaz, mandi junub sih apa? Kan gitu. Nah, ketika saya ditanya mandi junub sih apa oleh seorang perempuan, walaupun itu murid sendiri gitu ya, kan menjadi saya merasa bersalah. Harusnya dia bertanya seperti itu ketika usia SMP atau bahkan SD gitu kan. Usia SD lah kelas 5 atau 6, dia mungkin lebih wajar bertanya seperti itu. Ustaz, balik itu apa? Ustaz, haid itu apa? Itu wajar. Tapi ketika sudah
usia 15 tahun, 16 tahun, hampir 17, usia SMA gitu kan. Saya kan yang jadi malu saya, bukan dia. Nah, maka menjadi tugas bersama. Sebelum anak-anak bertanya seperti itu, kitalah yang orang tua yang menjelaskan. Nah, kalau bisa orang tua kandung menjelaskan kepada anak kandung, itu lebih jos. Jangan sampai orang tua itu ndel-ndelen. Ndel-ndelen itu apa Mas Dimas? Ngandel-ngandel nama dia. Bahasa Indonesianya itu apa? Mengandalkan. Ya Allah, anak kencang sekolah nang TPQ gitu kan. Nah, guru TPQ sudah mengandalkan juga. Itu kan ngaji di musola gitu kan. Nah, musola, itu kan sekolah di SD. Ada guru agama, ada pesantren kilat. Nah, tapi ternyata anak itu belum menerima penjelasan tentang hal-hal seperti ini. Ataupun pernah dia ngantuk gitu kan, nah, atau lagi main-main karena belum membutuhkan. Nah, maka kalau bisa, mungkin ketika orang tuanya lupa, kita yang dari kakak menjelaskan kepada adik kita hal-hal yang seperti itu. Mungkin ini hal-hal yang lebih privasi mungkin ya. Mungkin orang tua mau menyampaikan ke anak sungkan, anak mau bertanya ke orang tua juga malu, apalagi kepada kawan dan lain sebagainya. Ya akhirnya dia terlambat mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal seperti ini. Padahal ketika perempuan sudah haid atau menstruasi, ketika suci dia wajib untuk mandi apa? Mandi jinabat atau mandi besar, dengan bahasa Indonesianya. Mandi janabah dengan istilah ada mandi jinabat, mandi besar, mandi jinabah itu lah, jinabah, janabat besar itu sudah umum. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu kan niat antara lain ya. Ada hal-hal yang paling prinsip dalam mandi antara lain adalah niat. Yang lain sama, mengguyurkan air ke seluruh tubuh, guyurkan semua tanpa kecuali gitu kan. Nah, diguyurkan semua. Itu secara umum itu. Jangan sampai tidak tahu. Kalau tidak tahu yang salah siapa? Ya berarti kita, gitu kan. Nah, mungkin orang tuanya lah, orang-orang sekitarnya lah yang belum memberi tahu. Itu. Maka ketika sudah balik, yang mungkin sudah menstruasi, wajib bagi dia untuk apa? Mandi jinabah. Bagi yang laki-laki ketika sudah bermimpi, mimpi basah, juga wajib mandi apa? Mandi jinabah. Nah, kalau tidak tahu itu harus ada yang ngasih tahu. Kalau dia tidak sadar harus mencari tahu ke siapa kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini kadang saya malu Mas Dimas, tapi karena judul Kakil balik kita sampaikan gitu. Jadi ini kajian yang termasuk spesifik ini di sini nih Mas. Nah, biasanya kan secara umum puasa itu kan, nah, secara umum ini sudah sangat spesifik. Gak apa-apa ya, ayah bunda. Saya panggilnya ayah bunda, mbak. Ya, supaya tidak tegang gitu kan. Nah, maka nanti dari tim medis juga nanti mungkin ada keterangan khususnya gitu kan, keterangan khusus tentang kesehatan bagi mbak-mbak, bagi kaum perempuan gitu kan, termasuk bunda-bunda gitu kan. Nah, dari segi medis, kita dari segi agama gitu kan. Itu jadi tanda-tanda balik itu antara lain itu sudah berusia 15 tahun secara umum, kemudian sudah mimpi basah bagi laki-laki walaupun belum berusia 15 tahun, atau keluar darah haid walaupun belum usia 15 tahun bagi perempuan. Nah, terkadang sekarang psikologi manusia, psikologi anak-anak itu lebih cepat daripada psikologi anak-anak zaman dahulu kala. Wong siki usia kelas 3 SD saja sudah tahu jatuh cinta gitu kan. Nah, maka dia kadang sudah membayangkan sesuatu hal, membayangkan lawan jenis dan lain sebagainya, maka dia akan mempengaruhi kedewasaan sebenarnya. Dan kaum perempuan secara umum lebih duluan mencapai kematangan biologis.
yang diawali oleh kematangan mental. Maka mungkin jenengan pernah ke pondok kemarin ya, yang ikut bakti sosial di pondok gitu kan, mungkin bisa disaksikan yang perempuan justru ngodor atau tidak malu-malu, tapi yang laki-laki itu malu-malu kan gitu. Nah itu saya rasakan betul, termasuk ketika pengajian. Ketika pengajian justru putri sering maju duluan, kalau ada kuis sering ngacung duluan. Nah kalau laki-laki agak lamban, awalnya belakangan gitu kan. Nah ini secara umum. Tapi ada juga perempuan yang pemalu, laki-laki yang ngodor juga banyak gitu kan. Nah, walaupun secara teori yang lain gitu ya, laki-laki lebih pemberani, perempuan lebih pemalu. Tapi nyatanya tidak seperti itu gitu kan. Nah, dilihat dari sudut pandang tertentu dan dilihat dari lapangan juga kan. Nah, itu. Kemudian ini akil dan balik menjadi syarat-syarat puasa. Syarat yang lain adalah yang keempat, tadi yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akil, berarti akil balik. Terusan yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Artinya apa? Justru ketika dia sedang dalam keadaan haid ataupun nifas, dia tidak boleh berpuasa, bahkan tidak sah. Karena puasa enggak sah Mas Dimas, gitu kan? Nah, jadi untuk syarat wajib berpuasa adalah suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas tidak boleh berpuasa karena mereka dalam keadaan najis besar sehingga harus mandi besar terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah-ibadah lainnya, puasa dan juga termasuk sholat. Nah, itu. Tapi kalau ibadah yang lain tetap disyariatkan. Seperti apa? Seperti berzikir, menyebut nama Allah, terusan membaca Al-Quran, tetap baca Quran. Ini ada ikhtilaf nanti, baca Quran menyentuh atau tidak menyentuh, gitu kan? Nah, ada yang lebih suka tidak menyentuh, berarti kita menghafal, gitu kan? Itu. Ataupun juga ibadah yang lain seperti menghadiri majelis taklim. Jadi tetap ibadah menghadiri majelis taklim. Bukan berarti ketika sedang halangan itu terus tidak ibadah sama sekali, bukan. Tapi tetap beribadah, tetap mengaji, tetap menghadiri majelis taklim, tetap berzikir dan seterusnya. Itu hal-hal yang dilakukan oleh yang sedang berhalangan, dalam artian sedang datang bulan gitu. Berbagai macam istilah ya Mas Dimas ya. Gitu. Jadi syarat puasa itu secara umum. Maka ketika ada orang yang sudah memenuhi syarat sahnya puasa kok tidak berpuasa, sudah Islam ya, sudah berakal iya, balik iya, sudah gede gitu kan. Nah, kemudian apalagi tadi Islam, akil, balik, keresahan suci juga, dan dia kuat kok tidak berpuasa gitu kan, maka dia dikenai hukum berdosa atau taklif gitu kan. Nah, maka dosa. Bahkan ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya bahwa beliau pernah didatangi ketika sedang tidur itu, didatangi dua orang pria, kemudian memegang lengannya Kanjeng Nabi, membawaku ke suatu gunung yang kasar. Gunung biasanya kasar ya. Keduanya berkata, naik. Kemudian Rasulullah berkata, aku nggak mampu naik. Keduanya berkata, orang yang mendatangi Kanjeng Nabi itu berkata, kami akan memudahkanmu. Aku pun naik hingga aku sampai ke puncak gunung. Jadi Kanjeng Nabi dinaikkan ke puncak gunung. Ketika itulah aku mendengar, kata Nabi, mendengar suara yang keras. Aku pun bertanya, suara apakah ini? Mereka berkata, dua orang itu berkata, yang membawa saya, kata Nabi, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian keduanya membawaku ketika aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki di atas. Jadi digantung kakinya di atas, mulut mereka robek atau rusak, darah mengalir dari mulut mereka. Aku bertanya,
Siapa mereka? Kemudian keduanya menjawab, dua orang itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka. Jadi mereka adalah orang yang berbuka sebelum waktunya, maksudnya, gitu kan? Iya, apa namanya? Mokah. Iya, mokah. Batal. Iya, membatal tanpa ada alasan syar'i. Seperti orang yang gagah perkasa, gitu kan? Tidak sakit, tidak dalam perjalanan, kuat gitu ya, tapi dia menyengaja berbuka, maka ancamannya seperti ini. Nah, orang-orang yang yang sengaja membatalkan puasa. Ini memang kajian secara khusus. Kalau yang secara umum biasanya yang saya bacakan itu adalah iming-iming, Mas. Iming-iming itu janji yang baik kepada orang yang berpuasa. Misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ada lagi, barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka bau mulutnya adalah lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih wangi dari minyak wangi kasturi. Minyak wangi kasturi itu apa? Minyak misik, minyak yang paling wangi waktu itu pada zaman Kanjeng Nabi. Sekarang minyak wanginya paling wangi apa, Mas? Sekarang Belagio. Saya malah belum pernah itu. Casablanca di bawahnya ya. Casablanca di bawah. Coba. Itu Belagio itu sering buat apa? Kalau anak motor itu katanya biar asap knalpotnya wangi. Oh, masalah. Asap knalpotnya aja wangi gitu kan. Nah, masalah. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada itu gitu kan. Padahal senyatanya kalau kita lagi berpuasa diabu. Nah, kita hidup itu kan baunya tidak wangi ya. Tapi di sisi Allah itu lebih wangi, lebih mulia dari minyak wangi kasturi. Itu adalah janji iming-iming positif kepada orang yang berpuasa. Tapi di samping janji ada juga ancaman. Nah, tadi kita bacakan ancamannya kepada orang yang tidak berpuasa. Bahwasanya Masya Allah, dia diancam digantung di atas kakinya, kemudian keluar robek darahnya dan keluar darah dari mulutnya itu karena menyengaja tidak berpuasa. Maka dari itu kita latih, walaupun usianya belum balik, masih berapa tahun ya, SD lah, SD kelas 2, SD kelas 1 kita latih, nggak apa-apa. Puasa beduk dulu. Puasa beduk itu maksudnya gimana ya? Orang Jawa mengatakan, kalau pas beduk makan gitu. Beduk itu waktu duhur gitu kan. Nanti sesudah sholat selesai puasa lagi gitu kan. Jadi meneruskan puasanya sampai maghrib, puasa beduk. Itu salah satu trik orang melatih anak yang belum balik untuk berpuasa. Begitu Mas Dimas, jadi ya bismillah gitu kan, kita latihan berpuasa semampu-mampu kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan berusaha menyempurnakannya. Itu tadi Pak yang tanya. Ini ya. Sebenarnya saya udah nulis pertanyaan tapi ternyata udah terjawab dan ini ada kiriman pertanyaan. Ya, kalau bisa saya jawab langsung, kalau nggak bisa ya. Kalau nggak bisa nanti kirim email. Ya, siap. Oke. Ini dari anonim. Pak Ustadz mau bertanya. Jika seseorang junub di hutan dan tidak ada air, apakah boleh diganti dengan daun kering? Terima kasih. Terima kasih juga. Orang junub di hutan tidak ada air, ya. Solusinya adalah bukan dengan daun kering, dengan bertayamum. Ya, bertayamum. Ya. Bertayamum bisa dengan debu atau benda yang mengandung debu gitu ya. Ya bisa daun, bisa kayu, bisa tanah gitu kan. Nah, bisa tanah gitu. Ya bisa saja kita mungkin lagi jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke hutan atau mungkin ke kebun yang sangat luas, tiba-tiba sampai pagi, sampai siang, sampai imsak itu boleh gitu ya. Tidak hanya puasa,
Jadi misal di sini pun puasa junub kesiangan itu boleh, junub kesiangan. Jadi habis sahur gitu ya, kok masih junub gitu ya. Nah, kita mandinya siang. Hanya mandinya siang, bukan siang sesudah matahari terbit, tapi siang untuk berarti untuk dua ya, untuk juga melaksanakan sholat subuh. Nah, maka kita mandi sebelum sholat subuh. Nah, kasusnya ketika tidak ada air. Nah, ketika tidak ada air, nyari ke sana kemari tidak ada air, maka adalah bertayamum gitu. Termasuk ketika lagi sakit, kok sudah masuk waktu sholat, ketika mandi menjadi malah berbahaya walaupun ada air, disuruh apa? Bertayamum. Di sini kan ini perlu ngajari dengan kalau ada orang opnam gitu ya, mau sholat ya suruh tayamum kan gitu. Ketika wudhu nggak mungkin, mandi juga apalagi gitu kan, maka bertayamum itu hal-hal yang mungkin tadi dipertanyakan. Ini juga menjadi penting bagi kita dan anak-anak kita. Nggak apa-apa kesiangan, wong terpaksa kan gitu. Nah, syukur-syukur sebelum imsak kita sudah bisa mandi. Ya. Nah, ini ada satu lagi nih. Ya. Ini sepertinya yang bertanya yang baru aja menikah. Jika mencium suami istri, apakah membatalkan puasa? Ya. Itu yang bertanya muda atau tua? Ini anonim Pak. Saya juga nggak Jadi tahu. Rasulullah itu ada jawabannya dua sih ya. Nah, kalau muda itu ada yang mengatakan jangan. Kalau tua boleh kan begitu. Nah, saya baca kitab tadi pagi itu. Kalau tua itu nggak masalah. Kenapa? Karena libidonya itu lebih terjinakkan, terkondisikan, ya, gitu kan. Nah, tapi kalau muda dikhawatirkan bukan kebablasan, maka ya ditahan sampai sore hari. Kalau mau jawab ya dan tidak, berarti kalau muda jangan dulu. Kalau pengantin baru kemarin nikah, kalau sekarang sudah langsung mencium, jadi ya nanti ditahan. Tapi kalau sudah tua, sudah mungkin ya Pak Haru mungkin ya wajar lah ya. Tapi kadang kalau sudah tua nggak begitu ya Pak ya. Nah, nggak begitu ya, kadang-kadang saja sih kan gitu. Kayak kadang tua dan muda berpengaruh sih Pak. Nah, iya, psikologi itu kan begitu. Kanjeng Nabi juga kadang ditanya itu amal apa yang paling baik, gitu ya. Jawabannya pertanyaannya sama, tapi melihat si penanya. Ketika ada yang bertanya itu, kurang ajar kepada orang tua, maka jawabannya amal yang paling baik adalah birrul walidain. Kan gitu. Ada yang mengatakan, amal yang paling baik adalah sholat pada waktunya. Karena orang itu jarang banget sholat, kan begitu. Itu hal-hal yang bisa mempengaruhi. Ya, kembali ke itu berarti bagi yang muda kalau perlu ditahan, itu juga imsak itu kan menahan, gitu kan. Nah, tapi bagi yang tidak khawatir sama sekali, mbah-mbah nyium istrinya yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek atau nyium istrinya nenek-nenek ya, saya baca referensi itu tidaklah mengapa kan. Nah, jadi semoga jawaban ini bisa membantu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kurang puas bisa hubungi lewat WhatsApp Pak Ustadz Agus Triawan. Ya, bisa lewat ini. Oh, saya tambahkan. Ini yang masih ini. Termasuk menutup aurat. Menutup aurat itu bahasa kita pakai kerudung ya. Aurat perempuan itu kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ketika kaum muda itu menutup tubuh, jadi kudungan itu bagaimana hukumnya? Wajib. Bukan pakai kerudung kainnya sebenarnya, menutup auratnya, gitu kan? Nah, ketika sudah sepuh, sudah tua, itu boleh dilukar, artinya boleh
dalamannya tok gitu ya. Jadi menutup kepala bahasa kitanya itu apa ya, singkene netok siapa ya? Ketut ciput ya, ketul lah ya. Iya, dalaman kirudung. Kan itu, dalaman kirudung. Iya. Mungkin ya bahasa birunya. Ciput. Iya. Ya kayak gini loh bahasa perempuan. Tapi Apa ini itu? kupingnya Kupingnya masih kelihatan gitu kan. Nah, atau mbah-mbah yang pakai ini, yang pakai rok tapi tidak pakai kaos kaki, itu kan boleh, gitu kan. Tapi kalau muda, ketika ditanya Ustaz hukum kaos kaki gimana? Bukan hukum kaos kakinya yang jadi masalah, tapi hukum menutup auratnya. Maka hukum kaos kaki menjadi wajib ketika keluar dan bergaul dengan laki-laki. Itu perempuan muda, bunda-bunda muda, gitu kan. Nah, tapi kalau yang sudah mbah, maka boleh yang biasa nampak darinya. Nanti bisa dibuka dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan juga 31. Itu. Maka akil balik tidak hanya puasa, tidak hanya berkait dengan puasa, tapi juga berkait dengan amal ibadah kita yang lain, juga dengan muamalat, hubungan muamalat dengan sesama manusia. Begitu Mas Dimas. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari netizen kita yang punya akun Farfauzian. Ini bertanya, kondisi seperti apa yang puasanya bisa diganti dengan bayar fidyah? Ini untuk orang balik dan yang sudah wajib puasa. Oke. Orang yang harus membayar fidyah, satu itu adalah orang sakit yang menahun, gitu ya. Nah, orang yang sakit yang menahun. Yang kedua adalah bagi ibunda hamil dan ibunda menyusui yang khawatir kalau anaknya ikut sakit. Itu ada dua ya. Secara umum ini, secara umum. Nah, yang pertama, wong mriyang atau orang yang sakit yang kemungkinan tidak sembuh gitu ya, atau mungkin sudah pikun atau sudah kasepuan gitu kan, maka dia bayar fidyah. Yang kedua, tadi orang hamil atau menyusui yang khawatir kalau anaknya itu bermasalah kalau dia tidak berpuasa. Ada dua malah, dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Jadi qadha plus fidyah. Nah, gitu. Kalau mengqadha itu yang tidak khawatir sebenarnya. Mungkin dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau terhadap anaknya juga, maka dia ya yang mengqadha ya bayar fidyah. Fidyahnya itu apa? Berbentuk bahan makanan kepada fakir miskin. Kalau pada zaman Nabi itu makanan sudah siap makan, kan? Nah, tapi para ulama ada yang memfatwakan dalam fatwanya itu bahan makanan yang bisa jadi makanan, artinya bukan uang, gitu. Nah, misalnya beras atau apa. Gitu. Walaupun ada yang lah itu kan sama saja dengan uang, gitu kan? Nah, hanya dikhawatirkan ketika sudah dikasih duit uang gitu ya, maka bukan untuk beli makanan, tapi beli apa? Beli yang lain, beli pulsa misalkan. Nah, maka bukan menjadi makanan lagi. Maka secara umum belilah bahan makanan atau makanan yang sudah jadi. Mbok khawatir makanan yang sudah jadi bukan tidak kemakan karena sudah masak duluan gitu ya, maka belilah bahan makanan misal beras ataupun telur dan sebagainya. Itu terima kasih tentang apa tadi fidyah. Fidyah itu alat. Baik, sebelum kita akhiri karena Ya. sudah hampir jam 3 juga, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Oh, Pak Har, silakan Pak Har. Tadi berkaitan dengan jumlahnya besarnya berapa? Besaran jumlah fidyah saya baca di MUI itu, kalau intinya itu diberi, kalau dalam kitab Minhajul Muslim diberikan kepada satu orang miskin sehari. Kita meninggalkan puasa sehari nih,
maka kita memberi satu orang miskin sehari. Mungkin dia makannya berapa, 2 kali atau 3 kali gitu ya. Nah 3 kali ya kita memberi makan seorang miskin pagi sore gitu ya, pagi sore atau pagi siang sore gitu ya. Saya baca di Fatwa MUI itu senilai 25.000. Berarti kalau saya matematika kan 3 kali makan 25.000. Seperti zakat fitrah itu loh. Seperti zakat fitrah 2,5 kg beras. Itu Fatwa MUI tahun kemarin kalau salah, saya masih punya itu yang diedarkan itu. Maka besarannya seperti itu. Dan nanti bisa naik turun sesuai dengan yang biasa dia makan. Orang miskin kan macam-macam ya. Ada yang cukup nasi dan sayur tok, mungkin ya 15.000 cukup lah ya, senilai ya, senilai. Atau mungkin tambahilah pakai ayam gitu ya, berarti ya nasi dan ayam 3 kali gitu ya. Atau pagi ayam, sore sayur tok, terus telur. Ya intinya polanya itu memberi makan satu orang miskin sehari. Atau bisa dikumpulkan semua, kalau mau harian gitu ya. Atau langsung misalnya kita meninggalkan puasa 3 hari gitu ya. Bisa 3 kali, satu, sehari satu, masih orang yang sama, besok lagi. Bisa juga langsung sehari diundang 3 orang gitu ya. Dinas iki khusus dinas iki makan di tempat saya 3 orang, itu juga bisa. Itu teknis. Terima kasih. Ya, Kalau alam bisa. semoga dengan adanya live Instagram kali ini bisa menambah wawasan kita tentang keislaman dan tentunya bisa menambah keimanan kita. Amin. Oke, baik, dan tidak terasa ya teman-teman sekalian, baik yang hadir secara langsung ataupun yang hadir di forum Instagram, bahwa untuk live Instagram kali ini telah selesai. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga bisa menjawab kegalauan atau kerisauan yang mungkin sudah terpikirkan sejak kemarin-kemarin, mungkin sudah tercerahkan kali ini. Baik, untuk itu kami akhiri. Saya Dimas Aditya dan Ustadz Agus Triawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.